baik, bisa bertahan dan bisa melanjutkan kehidupan lagi seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nyimas Rohmah. Pak Prof Jaih, terakhir ada tadi juga pertanyaan terakhir tadi dari Pak Umar. Kalau terjadi pada akad bagi hasil nih Pak, installment nanti apakah ada penyesuaian di akhir dan itu bagaimana penyelesaiannya? Kapan sih suatu akad itu kemudian apakah akadnya ini harus ada nanti perubahan akad juga terjadi ataukah hanya adjustment di akhir? Ya, kalau perubahan akad, sekali lagi ini kan forumnya akademisi ya, tidak. Yeah. Jadi sebetulnya kalau kita bicara perubahan akad, kita harus bertanya dulu perubahan akad itu perubahan akad yang apa gitu. Ya. Jadi kalau kita belajar, ya, misalnya teori pasah itu kan dari sebelum akad terjadi sampai akad sudah terjadi ada iqalah kan. Artinya secara akademik memang seperti itu. Nah sehingga kalau misalnya kita bicara tentang perubahan itu, ada beberapa teori memang secara akademik ya, yang kebetulan kita sedang kaji, yaitu kalau menggunakan teori Ahnaf namanya tashihul uqud atau tahawulul aqdi gitu. Nah di situ juga ada intikos ya, dan ada beberapa teori yang mungkin bisa kita kembangkan ke depannya, karena ini sekaligus juga menjadi tantangan bagi kita, karena kalau misalnya menggunakan intikosul akti, ternyata kan dalam beberapa hadis juga ada jual beli yang dilakukan oleh sahabat, dia menjual 6 hambanya, hamba saya, kemudian yang 2 dinyatakan sah, yang 4 oleh Rasulullah dibatalkan jual belinya gitu. Jadi mungkin kita bareng-bareng ke depan, ini kan forum awal ya Bu. Kita belajar syariah bersama-sama supaya nanti dari sisi regulasi kita bisa paham kondisinya begini, dari sisi praktisi juga bisa paham. Nah sisi akademisi kita backup dengan pengetahuan yang cukup, karena kita kan bukan mulai dari pinter dulu kan, tapi kita kan belajarnya sambil jalan kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana perubahan, ya perubahan itu memungkinkan saja. Jadi kalau dalam bahasa hukum perdatanya bisa disebut dengan adendum, dalam bahasa kita bisa saja terjadi namanya tajdidul aqdi. Nah, akad itu diperbaharui, itu memungkinkan saja sebetulnya. Nah, jadi kapan itu dilakukan? Nah, termasuk perubahannya seperti apa? Nah, itu yang mungkin kita bisa kaji bersama-sama. Tetapi dalam konteks sekarang misalnya pendapatan nasabah menurun karena kondisi yang memang dia tidak menghendaki, akadnya mudharabah atau musyarakah, maka menurut saya penurunan pendapatan itu sepanjang dia tidak ata'adi wa taksir dan ata'adi wa taksir gitu ya, menurut saya itu sesuatu yang harus kita terima, karena meskipun posisi apalagi kalau dalam syariah, kalau akadnya mudharabah itu kan posisi mudharib itu kan sebagai al-amin. Jadi kalau dalam teori pengadilan, perkataan dia dulu yang didengar gitu, sebelum yang lain gitu. Nah, ini yang menurut saya jangan sampai kita menuntut lebih dari kemampuannya, tapi bukan karena kelakuannya gitu, tapi karena kondisinya. Memang kondisi dia memang tidak memungkinkan memperoleh prestasi sesuai dengan yang direncanakan pada saat dia menerima pembiayaan dari bank gitu kan ya. Nah, itu kan kondisi sekarang itu sangat mungkin, apalagi perusahaan-perusahaan besar seperti angkutan sekarang kan sangat terpukul kan.